Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 312, Keterampilan Rahasia Asura. Apa yang dikatakan Leng Rusuang memang benar. Dia menolongnya karena dia mungkin membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. Benar-benar tidak masuk akal jika berpikir bahwa dia tertarik padanya. Aku melakukannya karena suatu alasan. Namun, kau mencuri Asura Secret Skill milik ayah kita dan memberikannya padanya. Kau pikir aku tidak tahu, bukan? Leng Rusuang menatap Leng Ruxue. Leng Ruxue menjulurkan lidahnya. Dia mencuri token giok dari ayahnya dan memberikannya kepada Jian Wushuang. Keterampilan rahasia Asura sangat kuat dan kejam. Dia hanya berada di alam Void Yang, namun kamu memberikannya kepadanya tanpa mengetahui apakah dia akan dapat menggunakannya. Sungguh, Leng Rusuang mendesah dan menggelengkan kepalanya pada adik perempuannya yang nakal. Mereka bersaudara, tetapi kepribadian mereka sangat bertolak belakang. Leng Rusuang bersikap dingin bagaikan es dan memperlakukan semua orang dengan dingin. Leng Ruxue pada dasarnya periang dan nakal. Dia antusias dan memperlakukan orang sesuai dengan perasaannya. Jian Wushuang membantunya sebelumnya, jadi Leng Ruxue memperlakukannya dengan antusias. Ayah kita akan segera menyelesaikan retretnya, jadi sebaiknya kau tetap di sini. Kalau tidak, begitu dia kembali dan mengetahui masalah yang kau buat, dia akan menghukummu, kata Leng Rusuang. Leng Ruxue menjulurkan lidahnya. Rupanya dia benar-benar takut dimarahi oleh ayahnya. Setelah meninggalkan kediaman alam, Jian Wushuang melaju dengan kecepatan tertingginya selama setengah hari sebelum dia berhenti dan mendarat dengan keras di tanah di bawahnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Rasanya luar biasa. Jian Wushuang merasa bersemangat. Kekuatan mengerikan mengalir melalui dirinya saat dia mengepalkan tangan dan melepaskan serangan ke arah hutan di dekatnya. Gemuruh, banyak pohon tumbang atau patah. Kekuatan yang mengerikan seperti itu akan cukup untuk mengalahkan setengah suci manapun dan bahkan banyak ahli alam suci sejati. Sebulan yang lalu, ketika ia dikejar oleh Tan Feng, ia baru saja berada di alam void yang mendalam, dan ia baru saja membuat terobosan. Dengan bantuan keterampilan penciptaan surgawi, kultivasinya paling-paling dapat mencapai puncak alam void yang. Namun, setelah tinggal di kediaman alam selama 1 bulan dan mendengarkan sitar, ia telah meningkat pesat. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak alam void yang. Kekuatannya meningkat 2 tingkat. Sekarang aku sudah berada di puncak alam void yang, dan karena aku telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi, kekuatan penuhku seharusnya hampir sama dengan seorang ahli alam suci. Jian Wushuang terkagum-kagum karenanya. Leng Rusuang banyak membantunya, dan bantuan itu tidak kurang dari apa yang diterimanya di tanah leluhur. Dia mengingatnya. Jian Wushuang kemudian mengeluarkan token giok yang diberikan Leng Ruxue kepadanya. Token giok ini, Jian Wushuang menatap token giok itu dan berkonsentrasi saat dia mulai memeriksanya dengan pikirannya. Tiba-tiba aliran informasi mengalir dari token giok dan masuk ke pikirannya. Keterampilan rahasia Asura. Jian Wushuang tercengang. Dia tidak menyangka akan menemukan keterampilan rahasia di dalamnya. Di benua Nanyang, metode kultivasi dan manual biasanya dicatat dalam buku. Banyak teknik pedang yang dipelajari Jian Wushuang dicatat dalam buku. Namun, keterampilan rahasia Asura ini disembunyikan dalam token giok dan informasinya langsung ditransfer ke pikirannya. Itu mengingatkannya pada keterampilan penciptaan surgawi. Benda itu disembunyikan dalam manik abu-abu. Ketika manik itu menghilang, informasi tentang keterampilan penciptaan surgawi langsung ditransfer ke dalam pikirannya, dan tinggal di sana selamanya. Keterampilan rahasia Asura adalah sama, yang menunjukkan bahwa itu juga merupakan keterampilan rahasia yang luar biasa. Jian Wushuang segera membacanya dengan saksama. Skill rahasia Asura, skill serangan spesial yang berisi 3 jurus. Langkah pertama, jalan menuju dunia bawah. Gerakan kedua, jembatan ketidakberdayaan. Jurus ketiga, 18 tingkat neraka. Ketiga jurus itu sangat kuat. Bahkan jurus pertama mengharuskan penggunanya berada di alam Sein. Persyaratan kultivasinya begitu tinggi. Jian Wushuang terkejut. Itu hanya pengantar singkat. Jian Wushuang tidak benar-benar tahu seberapa kuatnya. Namun, dilihat dari tingkat kultivasi yang dibutuhkan, Jian Wushuang dapat mengatakan bahwa itu tidak lemah. Hanya seorang ahli di alam Sein yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan jurus pertama. Jian Wushuang menebak bahwa jurus rahasia Asura adalah jurus rahasia tingkat pertama, atau mungkin lebih tinggi lagi. Leng Ruxue benar-benar memberiku sesuatu yang bagus. Jian Wushuang tersenyum tipis. Keterampilan rahasia Asura, cara membunuh. Akan sangat cocok jika digunakan dengan asal pembantaian. Biasanya, seorang prajurit perlu mencapai alam suci sebelum berlatih jalan menuju dunia bawah, tetapi itu mungkin tidak berlaku bagiku. Jian Wushuang tetap di dataran dan segera mulai mempelajari jurus pertama jurus rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah.
Dia harus mengakui bahwa itu adalah teknik yang sangat hebat. Bahkan dengan bakat Jian Wushuang, dia masih membutuhkan waktu 7 hari untuk memahami jalan menuju dunia bawah. Bahkan jurus rahasia pemakan jiwa hanya memakan waktu beberapa hari. Di suatu tempat yang luas, Jian Wushuang berdiri dengan tenang sambil melihat ke depan. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Teriakan yang tiba-tiba dan dalam terdengar saat niat membunuh yang mengerikan dilepaskan. Pada saat yang sama, aliran kekuatan spiritual yang besar juga mengalir maju, berkumpul bersama untuk membentuk sungai berdarah. Sungai darah yang panjang, seperti jalan menuju dunia bawah, membentang sepanjang 1000 mil. Sungai darah mengalir deras ke depan, dingin dan menyesakan. Ini adalah jalan menuju dunia bawah. Jian Wushuang menatap sungai darah yang mengalir di depannya dan terkejut dengan kekuatan yang dilepaskannya. Dia tahu bahwa kekuatan yang terpancar dari sungai darah saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh para ahli di puncak alam kekosongan yang. Sungai darah ini jauh lebih kuat dari domainnya. Sebagai pemilik sungai darah, saat berdiri di dalamnya, dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatan pertempuran. Tidak hanya itu, Blood River dapat digunakan bersama domain. Domain. Seketika, gelombang energi asal yang tak kasat mata menyebar dan domain pembantaian besar terbentuk, tumpang tindih dengan sungai darah.